Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga pada pagi hari ini kita semua berada di Masjid Al-Adli ini guna melaksanakan kegiatan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah, yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Islam Siti Khadijah, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah atau yang mewakili Bapak Ibu hadirin ya, acara kita pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan dan arahan Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah, 4. Zikir bersama, 5. Ceramah agama, 6. Doa, dan 7. penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Berikut ini marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم
Wassalamualaikum Sambutan dan arahan Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah pada Bapak Dr. Haji Buryan Abdullah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'alla hadihi wa mujahidin al-fa'ilin ajran 'aziman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي لم يتخذ ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه الكبرى وكان يوما على الكافرين عسيرا. Yang sama-sama kita hormati para Ustaz yang akan memimpin acara zikir atau semacam istilah juga, rekan-rekan para pengurus yayasan Islam dan direksi rumah sakit Islam yang sempat hadir, Direktur Pelayanan Medik dan Keuangan, Ketua STIK Siti Khadijah dari KBH, para karyawan-karyawati rumah sakit dan STIK Siti Khadijah, anak-anakku, para mahasiswa masjid, hadirin hadirat majlis yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tidak terhingga, terutama pada pagi dan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersilaturahim dengan satu niat dan tekad untuk menyambut atau menyongsong tahun baru 1 Muharram 1437 Hijriah. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Peringatan tahun baru 1437 Hijriah pada tahun ini memiliki ciri-ciri yang khas. Kita dalam suasana diliputi oleh berbagai macam permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai macam musibah dan bencana yang tidak hanya meminta korban, tapi juga telah menimbulkan kerugian bersifat material dan lain-lain. Mengalami musibah saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia, bencana ribuan meninggal dunia karena melaksanakan ibadah. Tanah air kita asal yang salah-salah kita sebut azab, ya. Bisa disebut dengan azab, siksa dunia, dulu dalam azab yang akbar. Itu selalu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang setiap hari Jumat pagi imam subuh selalu membaca surah Sajdah ini.
akan kami rasakan kepada mereka kepada Allah, kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, azab. Sejak asap ini meliputi pada ayat kita beberapa bulan terakhir ini, tidak kurang sudah kerugian negara 600 triliun, 600 bangsa meninggal dunia, dan banyak hal-hal lain. Semuanya ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Yang nanti mungkin akan diurai oleh Ustaz kita dalam tausiah makna tahun baru Hijriah. Pada kesempatan ini saya selaku pengurus yayasan ingin memberikan beberapa hal yang sangat penting dan strategis tentang makna tahun Hijriah. Pada tahun ini dia lebih baik daripada tahun kemarin. Dia mampu mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya lebih baik daripada hari kemarin. Tahun kemarin ialah orang yang beruntung. Dan siapa yang ada pada hari ini sama hari kemarin, tidak bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupannya, dia adalah orang yang rugi. Rugi tenaga, rugi pikiran, rugi waktu, rugi biaya, dan sebagainya. Dan lebih celaka lagi pada siapa yang pada hari ini dia lebih buruk daripada hari kemarin. Itulah orang yang mendapat laknat Allah. Berusia 41 tahun, yang ketika memperingati 40 tahun lahirnya Yayasan Islam Siti Khadijah, saya menyatakan dalam sambutan saya, ini merupakan era baru, momentum baru, era pengembangan yayasan, pengembangan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, pengembangan sekolah tinggi Islam Siti Khadijah. Saya tidak begitu antusias dengan KBH, bukan tidak penting, tetapi yang sangat penting dan strategis adalah dua pelaksana kegiatan Yayasan Siti Khadijah Palembang. Presiden Joko Widodo mengawali tugas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, yang sekarang sudah hampir 1 tahun beliau masa tugas. Dalam nawacitanya mengatakan perlu revolusi mental. Revolusi itu suatu perubahan besar-besaran. Mental artinya pola pikir dan perilaku. Kenapa beliau menyatakan revolusi mental? Karena bangsa ini sudah jauh perilaku, pola pikir, tingkah lakunya dari kepribadian bangsanya sendiri. Maksud tidak hafal Pancasila. Jangan-jangan yang ada di sini pun kalau untuk tes psiko ada apa? Mau saya tes? Mau tak? Siapa nak hafal jadi pegawai penting je. Kalau masuk, angkat penting. Tahun ini juga akan revolusi mental. Karena kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang dihadapi, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Dan itu tidak harus kita singkirkan begitu saja atau kita lari dari tantangan itu. Kita harus hadapi. Itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Segala ukuran pun tidak akan kita hiraukan kalau akan menyimpangkan kita dari jalan Allah. Perilaku Rasul harus kita tiru. Bagaimana beliau menghadapi hati-hati godaan-godaan itu. Lau asyamtu fi yamini wal qamaru fi yasari an adraka hadzal amr la hatta Allah. Kalau seandainya diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan berjuang menegakkan agama Allah ini,
menciptakan rahmat adalah alamin bagi umat manusia, aku tidak akan berhenti. Ada pilihan kata Rasulullah, menang dalam perjuangan atau aku gugur dalam perjuangan. Ngerti tidak kamu? Ada tidak dalam diri kita yang seperti ini? Pasti tahun 28 Oktober akan datang. Jadi ada melok kan? Sebulan ada melok, tapi baik. Akreditasi menuju akademi paripurna dengan segala macam konsekuensi. Rumah sakit kita tidak bisa langsung menerima pasien, harus dengan rujukan dari RSJ. Turunkan pendapatan kita. Yang kedua, produktivitas. Mampukah kita melihat kita harus mampu melihat. Karena itu direksi pimpinan sedikit itu tugasnya tupoksinya jelas, karyawan-karyawan diputusnya jelas. Jadi jangan sampai ada yang absen tapi tidak bekerja. Kalau tidak ada pekerjaan, nulis. Aku banyak nganggur sini kalau dijadi ya, garis nulis. Ada 3 buah buku sudah saya siapkan selama jadi situ. Nulis, membaca, meningkatkan kualitas info. Ketekunan jangan harapkan. Para mahasiswa tekun ya belajar. Jangan sampai lulusan STIK tidak bisa bahasa impun. Kalau saya mendengar seperti itu, aku akan kupanggil. Yang keempat, visioner maju ke depan. Mau dibawa kemana rumah sakit kita ini? Jelas paripurna menyuruh JCI, pelayanan internasional, yang Islami, sekolah tinggi, insya Allah itu tanggal 14 Desember akan datang. Gedung 5 lantai administrasi STIK akan kita resmikan insya. Saya sudah punya pemikiran dengan kawan-kawan, akan kita abadikan namanya dalam menghormati para pendiri yayasan sejauhnya. Salah satu adalah Bapak M. Ali Amin Sarjana Hukum. Insya Allah itu gedung Ali Amin. Yang di depan baru batu pertama, batu selanjutnya belum jelas. Ini sedang kita usahakan. 2 lantai kanan kiri, yang rencana tadi Geraha Asnawi Bapak. Dan insya Allah STIK menuju kepada Institut Ilmu Kedokteran Kesehatan Islam. Karena itu sedang kita tekankan kepada para mahasiswa karyawati, bangunlah paradigma hidup muslim. Yang pertama adalah tempatkan pekerjaan kita sebagai amal ibadah kita kepada Allah, ikhlas. Dan yang kedua, profesionalitas tadi, ketekunan kita bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, yang kita harapkan kepada para hidup muslim kita adalah disiplin, taat kepada aturan, taat kepada hukum dan undang-undang. Keempat, sholat fardu, sholat sunnah, itu harus kita kerjakan. Inilah kira-kira arahan dari saya pada hari ini. Nanti pada Ustaz akan menyampaikan fatwanya. Harapan saya, saudara-saudara sekalian, mari kita bahu-membahu, hilangkan berbagai macam konflik-konflik internal. Jadikanlah SMS itu adalah senang melihat orang senang. Maka ke depan, mari kita bahu-membahu. Saya sudah berusia 72 tahun. Bulan ini saya kurang sehat. Perut saya sebelah kanan ini saya kira ini gangguan liver ini. Saya periksa USG normal Pak, katanya. Periksa ya, siapa udah sembuh-sembuh suruh minum madu. Nah inilah harapan kami orang yang sudah tua-tua ini. Saya kalau sampai nanti tahun 2017 berakhir, 2 periode, generasi penerus akan datang. Sudah 1 tahun ini, setiap hari Jumat biasa olahraga fisik diganti olahraga rohani, membaca Al-Quran minimal 1 juz. Ya Pak Rahman ya, sudah berlangsung. Banyak hikmah kita ambil dengan harapan yang membacanya itu ya alhamdulillah, tetapi juga dengan doa semoga yang dirawat di rumah sakit Islam Siti Khadijah disembuhkan oleh Allah secepatnya. Nah, kita untuk olahraga fisik kita ganti dengan hari Sabtu. Jadi inilah 2 olahraga rohani dan jasmani. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan izin dan ridhonya kepada kita untuk menghadapi tantangan ke depan yang cukup kompleks. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, kalau yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada Ustaz
sukses, pemimpin tinggi untuk tausiah, dan ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah hikmah Muharram, marilah bersama-sama kita berzikir yang akan dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan pada Bapak Ustadz Mahmudin SAD MHD. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para ahli ulama, para asatidz yang berkesempatan hadir pada pagi hari. Rahimahullah, mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini merupakan amal soleh buat kita semua dalam mengakhiri tahun 1436 Hijriah dan menyongsong tahun baru 1437 Hijriah. Umur kita yang pertama, surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita. Al-Fatihah ila hadratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma khususan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmanir-rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu
ذو البطش الشديد المقتدر المنتقم المميت القائم القوي القادر ذو البطش الشديد المقتدر يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا فعال 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 يا الله يا سميع يا سميع يا بعيد يا بديع يا عدل يا معز يا مضل يا مضل يا متعالي يا الله يا سميع يا سميع يا باعث يا بديع يا عدل يا معز يا مضل يا متعالي يا لطيف 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 الصحة والعافية والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كل سر بأحوالك وقوتك بقدرة الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عليم يا الله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا عليم يا الله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا عليم يا الله يا رب العالمين والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته الا قضيتها ويسرتها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan zikir dan doa bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama hikmah Muharram yang akan disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang pada Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Saim Marhadan. Pada Bapak kami. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sampai saat ini insya Allah beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 1436 Hijriah ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang mahal, salah satu nikmat yang tidak bisa kita bayangkan dengan material. Ada cara-cara kita 1436 Hijriah sudah dipakai Allah Tuhan. Depan akan lebih baik tahun yang sudah. Itu setiap prinsip harus begitu. Bapak Ibu hadirin yang akan dihormati, Pertamina misalnya, dan perusahaan besar lainnya, di saat menyambut tahun depan miladiah pukul 00 itu Pertamina itu menghitung berapa barrel yang dihasilkan. Pertamina produksi demikian, berapa ton yang dihasilkan, menghitung pula untung ruginya. Itu kalau sebetulnya kita juga sama. Hari ini kita akan mengakhiri 1436 Hijriah. Tadi kita sudah berzikir bersama, kita sudah muhasabah sebetulnya, kita sudah menghitung. Ini yang perlu kita hitung, sehingga dari sini ke 1437 Hijriah nanti kita selalu sebagai keluarga, selalu berlomba-lomba. Selama 1436 Hijriah ini betapa banyak musibah bencana yang Allah turunkan. Ini yang barangkali perlu dikatakan. Pesawat terbang hilang, dan sekeluar lagi pesawat hilang terus. Berapa banyak korban? Belum lagi ditambah dengan kemarau yang seperti ini, asap terus tak pernah henti-hentinya. Kemarin aku itu udah wartawan, Pak Ujinya kita sudah istisqa, masih ada hujan. Hujan berapa? Karena maksud Tuhan kita hujan. Zalim kepada orang lain. Yang lebih tinggi lagi, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi melakukan perbuatan syirik. Ini yang terkadang tanpa disadari atau tidak disadari oleh orang.
Yang keempat, saudara, maksiat merajalela. Betapa banyaknya maksiat sekarang ini. Pelacuran tak pernah henti. Malam ini dirazia oleh Pol PP, kapal 10, WTS itu. Malam besok razia lagi dapat 15. Bukan berkurang. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dosa-dosa tanpa disadari inilah yang barangkali perlu kita evaluasi. Kita hijrah kepada yang lebih baik, itu makna hijrah sebetulnya. Hijrah kepada yang lebih baik. Dan hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah tercabutnya rasa malu pada diri seseorang. Itu penyebab pertama. Sementara Rasulullah katakan al-hayatu minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Sekarang banyak yang kata malu. Banyak kata malu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau Jumat itu di Palembang ini diperkirakan ada 780 masjid. Lah, orang yang punya malu dia kepada Allah kalau tidak beribadah, malu kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu punya malu. Tapi kalau tidak punya malu, dia tidak malu kalau tidak beribadah, dan tidak malu kalau melakukan maksiat. Saya contoh tunjukkan. 780 masjid di Palembang ini rasanya kurang, Pak. Kurang kita. Cuma karena nggak punya malu kan, kadang-kadang masjid 780 ini kadang-kadang bisnis malu masjid. Sehingga dia CRT kedua masjid. Ini kalau berjalan di tengah jalan Mupakia tidak, itu ketimbang. Nah sekarang banyak betina tidak Mupakia, kelana satu bukan dengan hewan buruk. Ini buktikan bahwa ada ketimbang, tercabutnya rasa malu. Manusia kalau sudah tidak punya malu, akhirnya menghalalkan segala cara. Saya kadang-kadang lihat di TV, mereka yang ditangkap oleh polisi, Pak. Cuma malu dengan manusia, cuma nuntut mempelai, lain itu dengan mau kertas. Enak. Itu cuma malu dengan manusia. Mestinya malu kepada Allah. Kalau sudah punya rasa malu kepada Allah, maka tidak akan mungkin melakukan maksiat. Tercabutnya rasa amanah pada diri seseorang. Amanah. Semua kita ini pemegang amanah. Semua kita ini pemegang amanah. Dan amanah ini harus kita laksanakan. Apalagi saudara-saudara saya yang bekerja di rumah sakit, Dokter Haji Bulian tadi tunjukkan bahwa kita rumah sakit Islam ini yang memang punya komitmen pelayanan kepada masyarakat. Saya sering tanya, Pak, kenapa Pak ini? Kadang-kadang mesti balik atau bercerita. Kita punya rumah sakit Islam. Sementara di situ sekarang komitmen kita pemegang amanah. Artinya kalau pelayanan kita lebih baik daripada mereka akan tinggalkan mereka. Mereka akan cinta sama. Semua orang akan di sini. Komitmen kami berbuat amanah. Amanah harus nanti kita pertanggungjawabkan. Semua yang kita kerjakan kita berbuat amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ngomong sama bapak ini, yang ada satu begitu banyak. Ya. Yang belum tentu bisa bertanggungjawabkan amanah itu. Apa itu dari dua? Keladasan. Ada keladasan begini.
Jangan main-main. Satu amanah ini saja belum tentu bisa bertanggung jawabnya, apalagi pilih-pilih. Memang ada Pak, artinya dalam Al-Quran itu mulai sampai 4, ya boleh. Kenapa? Tapi di akhir ayat Allah katakan, "Fa'in Allah ta'dilu fawahid." Kalau pada mampu menciptakan keadilan cukup satu saja. Ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Orang yang benar dikatakan salah, orang yang salah dikatakan benar. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, sementara sang pengkhianat dianggap amanah. Orang yang tidak mengerti dengan urusan agama, urusan umat, sudah mulai bicara masalah urusan agama dan urusan umat. Ini nanti akan terjadi. Orang tua kurang memperhatikan anaknya sekarang. Kurang perhatikan. Makanya kata Dr. Sarlito Wirawan Sarmono, mengapa terjadinya dekadensi moral? Mengapa terjadinya kenakalan remaja? Cuma 2 faktor penyebabnya. Apa kata beliau? Pertama, kurangnya perhatian orang tua dengan anaknya. Kedua, kurangnya pembinaan pendidikan agama. Ke depan ini kita mesti lebih baik. Hasil evaluasi kita inilah ke depan. Kita sadari yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah taubatan nasuh. Kita menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Berjanji melakukan perbuatan yang lebih baik. Sehingga ke depan kita akan lebih baik. Lama. 1 tahun umur kita berkurang, itu hitungan per tahun. Sekarang ini kita tidak usah hitung per tahun. Kita mulai hitung per detik. Kita tahu apa yang terjadi ke depan. Kalau 1 menit belum dipanggil Allah, alhamdulillah. 2 menit, 5 menit belum dipanggil Allah, alhamdulillah. Belum dipanggil Allah, alhamdulillah. Kita presiden yang bertakwa. Saudara ini, makanya sering saya katakan tidak ada istilah mati itu. Tak ada istilah mati mendadak. Cuma itu istilah itu, siaran itu mati itu. Pak, orang lain kan itu. Dia juga bukan. Ini kan tidak ditayang di stasiun mana-mana kan? Lokal. Tayang di mana? YouTube. Ada di ini chat terus gitu. Usuk-usuk. Dari sini kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Dr. Anus Kiai Haji Salim Marhadan yang sudah memberikan ceramah agama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdullah Sodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdilana ya Allah biha min jami'il hadiha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal ma'ad shalih wa liya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim
على سيدنا محمد الذي تنفرد بالأول وتنقلب بالقوة وتكثر بالقواعد وتنال بالرغائب لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما أشهد كل أجل وأجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمرنا في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أنظر منه ولم ترده ولم تنسه وحرمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Satu Muharram 1430 Hijriah, dan semoga di tahun depan ini kehidupan kita akan lebih baik dari sekarang. Dan untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Kami selaku pembawa acara